welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya Misari. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghemat kuota selama pembelajaran jarak jauh, baik untuk guru maupun untuk anak didik. Accidental Teacher Time. Oke, jadi berbicara tentang pembelajaran jarak jauh atau home learning atau online learning. Nah, akhir-akhir ini banyak yang ngasih ide, kemudian nanya gitu, gimana kira-kira caranya untuk menghemat penggunaan kuota. As a matter of fact, banyak sekali memang anak didik, siswa, bahkan guru-guru juga merasa keberatan dalam penggunaan kuota internet. Jadi banyak sekali anak didik yang merasa bahwa penggunaan kuota itu sangat sulit gitu, sangat berat. Kenapa? Karena harganya cukup mahal gitu. Nah, beruntung untuk teman-teman pendidik yang mungkin mengajar dan penggunaan kuota tidak menjadi masalah yang besar. Tetapi ada banyak juga teman-teman pendidik di luar sana yang terutama mungkin di daerah suburb dengan kondisi murid-murid yang datang dari menengah ke bawah, mereka sangat kesulitan untuk penggunaan kuota ya, terutama membeli kuota, apalagi harganya tidak murah saat ini. Nah, berikut beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk membantu mereka dalam memaksimalkan penggunaan kuota. Untuk yang pertama, mungkin kita bisa memilih provider yang tepat. Penggunaan provider atau pemilihan provider itu sangat penting. Kenapa? Karena berbeda provider juga akan berbeda pastinya harga yang ditawarkan. Nah, alangkah baiknya jika kita mengajak mereka untuk melihat dulu kira-kira provider mana yang menyediakan harga yang paling murah dan juga tentu saja dengan tidak mengesampingkan kekuatan sinyal. Ada di beberapa daerah yang mungkin sinyal provider ini bagus, tetapi di daerah lain sinyal providernya kurang bagus, seperti itu. Ini saya akan berikan contoh bagaimana kita mencari harga yang paling murah dari provider XL dan Telkomsel, tapi ini bukan endorse ya. Nah, begini caranya. Nah, provider pertama yang mau kita review yaitu My Telkomsel atau Telkomsel ya. Kira-kira kita mau melihat apa saja tawaran dari Telkomsel untuk pendidikan di masa pandemi ini. Kita buka saja langsung ke aplikasinya. Kemudian di aplikasinya ini kita akan diarahkan ke sini. Jadi langsung kita ketik saja ini buy package. Jadi buy package ini merupakan paket-paket yang ditawarkan oleh Telkomsel seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke internet. Nah, di internet ini ada banyak paket yang ditawarkan ya. Misalnya ekstra kuota 5 GB Rp1. Kalau nggak salah sih ini untuk yang Sumbagut saja gitu. Jadi kita langsung saja cari yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, ya di belakang sini kita temukan bagian pendidikan. Nah, di Telkomsel dia menawarkan 10 GB Rp10 ya. Jadi nama paketnya Ilmupedia. Kita view. Nah, di sini kita lihat package description-nya, deskripsi paketnya. Dia ada 10 GB untuk membuka website rumah belajar, Zenius, Kuiper, Udemy, dan juga sekolahmu gitu. Cakap Bahasu dan sebagainya. Nah, hanya ini saja. Jadi kalau Telkomsel untuk yang paket Ilmupedia-nya mereka tidak menyediakan untuk Google Classroom ya, Google Classroom, kemudian Microsoft ini tidak disediakan terms and condition-nya. Nah, ini kira-kira nanti bisa di review sendiri gitu. Nah, ini untuk Ilmupedia. Kemudian kalau misalnya untuk paket ininya, conference-nya mereka menyediakan 2 GB satu hari, ada 10 GB, ada 20 GB. Kita lihat satu-satu. Nah, 2 GB ini ternyata hanya bisa digunakan untuk member virtual meeting. Nah, 2 GB ini ternyata hanya bisa digunakan untuk member conference atau virtual meeting khusus aplikasi CloudX, Microsoft Teams, Webex, dan Meet.me. Jadi ternyata hanya digunakan untuk member khusus dan tentunya dengan aplikasinya yang sudah di-download ya. Dan saya rasa juga nggak ada perubahan dengan yang kuota ketengan 20 GB, ini 12.000. Nah, sama, ternyata sama dia. Tuh. Oke, nah jadi ini yang kalau kita mau banyak menggunakan video conference dari Microsoft Teams, dari CloudX itu, kalau kita menggunakan Telkomsel mungkin bisa pilih ini. Kemudian yang kedua, kita mau lihat dari My Excel. Saya klik yang Excel. Nah, kemudian di My Excel ini kita lihat, wah pulsanya cuma 1000 karena saya jarang pakai yang Excel, cuma untuk internet saja ya. Nah, untuk My Excel langsung saja kita masuk ke cari paket, langsung cari paket.
Kemudian kita mau lihat kira-kira paket yang ditawarkan untuk pendidikan apa saja. Nah ini dia, ini paket yang ditawarkan oleh si Excel gitu. Jadi ada di rumah aja, internet, extra unlimited turbo, entertainment, telepon, dan luar negeri. Nah karena ini berhubungan dengan di rumah aja, maka kita kayaknya di rumah aja ya paketnya. Nah, di sini saya pakainya memang Excel ya untuk saat ini karena menurut saya lebih affordable. Di sini kita bisa lihat yang bisa produktif. Masuk ke bisa produktif, maka di Excel sendiri mereka menawarkan extra conference 15 GB 7 hari itu cuma 10.000 perak ya. Kita lihat infonya. Nah, infonya ini info paketnya ini bisa digunakan untuk paket conference, video conference, mengakses Microsoft Teams, Zoom bisa, Google Hangout, Google Meet, dan Google Classroom. Jadi Excel ini lebih lengkap ya kalau menurut saya. Ini syarat ketentuannya bisa dipakai. Kita lihat daftar aplikasi. Jadi melalui aplikasi dengan paket extra conference yaitu Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Google Hangout, dan Google Classroom yang pastinya kita pakai ya. Itu ini yang 10.000. Nah, gimana dengan yang 15 GB juga tetapi lebih murah 7.500 gitu. Nah kalau yang ini dia untuk situs pendidikan dan pemerintah. Nah kalau ini dia, nah dia hanya bisa digunakan untuk rumah belajar, Spada, Indonesia Kemendikbud, kemudian ruang guru, Zenius, sekolahmu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini lebih terbatas ya, jadi cuman beda 2.500. Saya rasa akan lebih bagus membeli yang paket 15 GB 10.000 berlaku 7 hari. Jadi kalau kita mau pakai sebulan kira-kira cuma habis 40-50.000. Tapi ingat ini kuota tambahan. Jadi Anda harus punya pulsa, kemudian bisa beli kuota tambahan ya. Ini hanya kuota tambahan yang bisa digunakan, dan selebihnya ini sama sebenarnya, hanya beda di harga gitu. Jadi Anda juga bisa melihat provider yang Anda gunakan kira-kira menawarkan apa untuk paket pendidikan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa pembelajaran jarak jauh atau online learning itu merupakan pembelajaran yang cukup sulit untuk siswa sekarang ya. Oleh karena itu kita harus bisa meminimalisir bagaimana pemberian materi itu. Jadi seminimal mungkin tetapi seefektif mungkin ya. Karena pembelajaran jarak jauh tidak akan sama dengan pembelajaran di dalam kelas. Langsung kita harus tahu langsung oke, sasarannya ini, indikatornya ini. Dan alangkah lebih baik juga pertemuannya dipersingkat. Jadi misalnya untuk pembelajaran IPA dalam 1 minggu Anda memiliki 5 di dalam kelas reguler, tetapi dalam pembelajaran jarak jauh mungkin bisa diminimalkan menjadi 1 kali pertemuan. Nah dengan begitu murid-murid akan punya lebih banyak waktu untuk menggali lebih dalam materi yang sudah kita berikan. Kemudian setelah kita meminimalisir pembelajaran tersebut, yang ketiga adalah kita sebaiknya mengatur jadwal untuk pemberian dari semua materi tersebut. Jadi misalnya dalam Senin sampai Jumat, mari kita sama-sama jadwalkan pemberian materi semuanya itu hari Jumat, hanya 1 hari, sehingga memberi waktu kepada anak murid untuk mendownload semua bahan. Jadi pembelajarannya bisa dilakukan secara offline. Nah hal ini akan membantu murid-murid, misalnya seminggu sekali mereka bisa mencari tempat yang punya wifi. Jadi mereka bisa mendownload semua bahan pelajaran di situ, tidak harus mendownload secara reguler setiap hari seperti itu. Dan setelah semua pembelajaran download, ya mereka bisa belajar di rumah secara offline, kemudian kembali mengumpulkan semua tugas secara online dalam 1 hari, sehingga hal ini akan membantu mereka untuk menghemat penggunaan kuota ya. Jadi misalnya di dekat rumah mereka ada yang memiliki wifi, atau mereka bisa pergi ke satu toko atau ke tempat yang punya wifi dan mereka bisa langsung mendownload. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan mode offline di kelas Anda. Jadi misalnya seperti Google Classroom, administratornya dapat mengatur apakah file atau misalnya semua bahan pelajaran yang ada di situ bisa di mode offline kan atau tidak gitu. Jadi tinggal kerjasama dengan operatornya saja. Next, kita bisa memberitahu kepada anak didik untuk mengaktifkan mode penghemat data di ponsel Android mereka. Nah, misalnya mereka menggunakan Chrome untuk menjelajah internet, maka jangan lupa untuk mengingatkan mereka untuk mengklik titik 3, kemudian ke setelan atau setting, dan mengklik penghemat data. Dengan begitu, ketika mereka menjelajah di internet,
hal tersebut akan menghemat data mereka. Kenapa? Karena ketika kita menjelajah internet biasanya akan ada iklan yang masuk. Tetapi ketika kita mengaktifkan mode penghemat data, maka kita hanya akan melihat halaman yang sedang kita ingin cari atau halaman yang ingin kita jelajah. Nah, selanjutnya jika memungkinkan Anda bisa mengurangi penggunaan video pembelajaran seperti itu. Nah, ini garis bawah ya, jika sangat memungkinkan. Nah, ketika kita ingin memberikan materi, kita bisa membuat materinya dalam bentuk PDF, kemudian kita bisa merekam suara kita atau podcasting, rekaman suara saja. Sehingga rekaman suara kita bisa kita upload ke LMS, misalnya dalam Google Classroom, kita bisa langsung masukkan ke Google Classroom bersamaan dengan materi yang sudah kita masukkan dalam PDF. Jadinya pada saat mereka mendownload atau mengunduh semua file, maka file yang ada lebih kecil. Jadi baik mereka mengunduh dengan WiFi atau mengunduh dengan menggunakan kuota sendiri, itu akan menghemat penggunaan data mereka. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan untuk podcasting atau dengan melalui rekaman suara, Anda bisa menggunakan video yang size-nya diperkecil atau dikompres. Nah, dengan begitu ini juga akan membantu mereka untuk menghemat penggunaan data. Langkah selanjutnya yang bisa Anda ambil yaitu mengupload video pembelajaran Anda ke YouTube. Setelah mengupload video ke YouTube, maka jangan lupa untuk mengingatkan anak didik untuk mensetel atau men-setting tampilan dari video YouTube mereka ke ukuran yang sangat kecil atau ukuran yang paling kecil, sehingga pada saat mereka membuka YouTube, maka kuotanya tidak akan banyak yang terpakai seperti itu. Atau mereka juga bisa mendownload video kita, dan ini merupakan cara yang paling baik saya rasa ya. Jadi mereka bisa mendownload video kita dengan lagi-lagi size yang paling kecil. Jadi daripada mengupload dengan resolusi 1080 atau Full HD, mereka bisa mendownload dalam resolusi HD atau mungkin yang bisa lebih kecil kembali. Dengan begitu, selain mereka bisa mengulang-ulang pembelajaran, itu juga nggak akan menghabiskan kuota mereka dengan begitu banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika memang dirasa video pembelajaran kurang tepat, podcasting kurang tepat, dan Anda harus menjelaskan pembelajaran melalui video conference, Anda bisa menggunakan Google Hangout, Google Meeting, atau mungkin Zoom ya, dengan menggunakan kuota yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu dengan menggunakan kuota tambahan dari provider yang Anda punya. Nah, sedikit tips jika Anda menggunakan Zoom. Nah, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Imam Nirwan, dan itu dipublikasikan atau dibagikan di akun channel YouTube-nya. Jadi dari observasi yang mereka lakukan terhadap penggunaan Zoom selama 15 menit dengan 25 peserta ya, mereka dapat menghabiskan sekitar 500 sampai 600 MB, itu 15 menit saja. Tetapi ketika peserta itu menonaktifkan kameranya dan juga menonaktifkan suaranya selama 15 menit dengan 25 peserta, maka kuota yang dihabiskan tidak lebih dari 25 menit. Nah, yang ini harus dipertimbangkan baik-baik. Kenapa? Ketika videonya dinonaktifkan, maka apa yang terjadi? Ada kemungkinan ya nanti murid-muridnya malah tidur. Tapi ya kebijakan masing-masing ya. Semuanya kembali ke cara efektif. Cara yang paling efektif yang mana yang bisa Anda gunakan di kelas Anda untuk membantu murid-murid menghemat penggunaan kuota. Oke, itu tadi dia beberapa tips yang bisa Anda gunakan untuk menghemat penggunaan kuota, baik Anda maupun anak didik. Ya, tetap semangat untuk mengajar walaupun selama pembelajaran jarak jauh ini mungkin sudah banyak menguras tenaga dan pikiran Anda semuanya. Tapi stay healthy, tetap sehat, dan jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menggunakan masker kemanapun Anda berada. Dan jangan lupa jika Anda menggunakan masker disposable, ya buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan karena itu akan mengotori lingkungan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Klik subscribe, lonceng, dan juga komen di bawah kira-kira apalagi yang mau kita review untuk selanjutnya. Bye.